Buktinya tidak ada. Biar aja. Istri Bapak yang ganggu kami. Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Harus ada izin. Mau berdoa minta izin. Aduh, Bapak memfasilitasi orang yang intoleran. Orang gila aja penting. Lagi-lagi terjadi pelarangan umat Kristen yang beribadah. Kali ini terjadi di Bekasi, di Perumnas 2, di mana seorang ibu-ibu berjilbab datang dan membuat ribut ataupun onar tetangga sebelahnya yang diadakan ibadah di rumahnya. Dan langsung saja berita ini viral di mana-mana. Seperti apa videonya? Ibadah itu hak kita loh. Iya, kan tempatnya. Tempat ibadah itu harus ada izin. Terima kasih Pak Wali Kota Bekasi, Bapak Gani Muhammad telah gercep memberikan atensi pada kasus intoleransi oleh oknum ASN di Perumnas 2 Bekasi. Karena Pak Wali sudah berjanji investigasi duduk masalahnya, izinkan saya jelaskan legal standingnya dulu dari aturan SKB 2 Menteri. Dalam SKB 2 Menteri, pasal 1 butir 3 tertulis, yang perlu izin itu mendirikan rumah ibadat atau gereja dengan kata kecuali tempat ibadat keluarga atau rumah pribadi. Artinya, ibadah di rumah pribadi tidak perlu izin. Seperti Muslim sholat di rumah, begitu juga umat Kristen berdoa di rumah, keduanya tidak perlu izin siapapun. Dan tidak ada siapapun yang berhak melarang, mau itu Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, camat sekalipun, karena hak kebebasan ibadah dilindungi undang-undang. Jadi, narasi rumah pribadi tidak boleh dipakai ibadah, ini adalah sesat, menyesatkan. Karena rumah pribadi boleh dipakai ibadah dan tidak perlu izin dari siapapun. Jadi, yang dilakukan ASN Dinas Pariwisata Budaya Bekasi ini adalah jelas salah, intoleran, karena dia melarang tetangga ibadah di rumah dengan alasan izin. Padahal jelas di SKB 2 Menteri, rumah pribadi boleh dipakai ibadah dan tidak perlu izin siapapun. Semoga ASN Disparbud Bekasi tersebut dapat diberikan sanksi tegas karena telah terbukti tidak sesuai dengan asas Pancasila. Sekali lagi terima kasih Pak Wali. Iya. Nah, kali ini kita coba akan komentari, saudara. Ya, kenapa saya bilang ibu-ibu ini sama dengan orang yang kerasukan setan? Karena seperti penggenapan firman, saudara. Ya, satu kali Tuhan Yesus masuk ke suatu daerah yang namanya Gadara. Nah, Yesus itu bersama dengan murid-muridnya. Kata bersama murid-muridnya ada pelayanan, saudara. Ya, kunjungan atau ibadah. Itulah kehadiran Yesus di Gadara. Tapi kita tahu, saudaraku, kehadiran Yesus itu tidak mulus-mulus saja. Karena apa? Karena ternyata di Gadara itu adalah satu wilayah yang penuh dengan yang namanya otoritas kuasa kegelapan. Nah, ketika Tuhan Yesus turun ke darat, tiba-tiba dia dikejar oleh dua orang kerasukan setan. Dan dalam ayat yang lain dikatakan satu orang. Nah, dia dikejar oleh orang gila yang kerasukan setan. Dan dia minta agar setan itu jangan diperintahkan ke neraka untuk saat ini. Tetapi setan itu bersepakat untuk diusir dan pergi ke babi-babi itu. Nah, saudaraku, memang kalau kita telah melihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus yang membawa kemuliaan Tuhan, ya, ketika dia masuk di Gadara, setan-setan keberatan dia masuk. Setan-setan merasa terganggu ketika Yesus turun di daratan di Gadara itu. Dan setan-setan itu mencoba menghalau, dan bukan hanya itu saja. Ketika orang gila itu sudah disembuhkan, bahkan satu kota orang-orang datang ke tempat itu di mana orang gila itu sudah disembuhkan. Dan orang satu kota itu tetap tidak mengizinkan Tuhan Yesus untuk masuk ke kotanya. Nah, jangan heran saudaraku, jangan heran di mana ada pelayanan-pelayanan yang membawa hadirat Tuhan, yang membawa nama Yesus, yang membawa kemuliaan Tuhan. Jangan heran kalau pelayanan atau ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh membawa atmosfer surga, sudah jelas semua setan-setan kuasa kegelapan yang ada di sekitar itu, roh teritorial yang ada di sekitar itu, seperti di Perumnas 2 ini, saudara,
Mereka tunggang langgang, mereka kepanasan, mereka seperti mengerang, ketakutan. Dan itu sebabnya dengan manifestasi setan lewat manusia seperti seorang ibu-ibu yang mengusir tetangganya dan menyuruh tutup dengan alasan tidak ada izin. Itu adalah manifestasi kuasa kegelapan dan setan, saudara. Nah, jadi jangan heran kalau kita melihat ada orang-orang yang bertindak seperti itu. Kita tetap harus belajar dan mengucap syukur. Kita harus sadar diri bahwa ibadah yang sungguh-sungguh dilakukan adalah ibadah yang menarik hadirat Tuhan dan yang akan melakukan terobosan-terobosan, baik kesembuhan buat orang-orang sakit, baik mengusir roh-roh jahat dari orang-orang yang kerasukan, baik mengusir setan-setan dari pengendalian atas daerah dan wilayah yang disebut otoritas. Dan ketika ada orang-orangnya Tuhan berdoa dan bikin ibadah dimanapun dia, maka orang-orang itu sudah menggoncangkan atmosfer kuasa kegelapan, atmosfer penghulu-penghulu di udara, atmosfer penguasa-penguasa di udara, dan atmosfer antek-anteknya yang ada di darat. Mereka pasti akan gelisah, jangan heran saudara. Dan itu artinya ibadah umat Kristen yang sungguh-sungguh adalah ibadah yang diurapi, yang membawa kemuliaan Tuhan, otoritas Tuhan ke dalam dunia lewat pelayanan dan ibadah para hamba-hamba Tuhan. Gak usah sok-sokan ngaku dekat dengan Tuhan. Kalau orang ibadah di ruko aja masih dibubarin. Aduh Pak Ustadz, yang ringan dulu, sabar. Ini kan ringan. Ya udah ulang. Gak usah sok-sokan ngaku dekat dengan Tuhan. Kalau masih mengkafirkan orang lain. Aduh Pak Ustadz, ini lebih berat Pak Ustadz. Yang lebih ringan ya, Oke, sabar oke. ya. Ulang sekali lagi. Ya, oke. Gak usah sok-sokan ngaku dekat dengan Tuhan. Kalau mempersulit izin tempat ibadah orang lain. Aduh, enggak guys, maksud Pak Ustadz ini semuanya di Enggak Konoha ya. kok. Orang di Indonesia ada buktinya. Lagi. Terima kasih. Dan itu sebabnya saudara, setiap kita semuanya yang sungguh-sungguh menyembah dan memuliakan Tuhan, kita harus siap-siap untuk melihat manifestasi-manifestasi yang akan terjadi. Jadi hal ini jangan heran saudara, tetapi bisa kita perjuangkan, kita antisipasi agar pemerintah pusat, presiden, menteri agama, dan juga pejabat-pejabat wilayah daerah dari wali kota, gubernur, bupati, camat, semuanya itu harus didoakan agar mereka tunduk kepada otoritas Allah. Karena bisa saja penguasa-penguasa dunia ini telah membutakan mereka sehingga mereka tidak mengerti kebenaran. Baiklah saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita telah mendengar dan menyaksikan semua apapun yang disampaikan baik buat tokoh-tokoh agama atau juga parodi-parodi dan juga video yang sebenarnya. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Terpujilah Tuhan, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.